Itulah sebabnya Allah bertanya, di manakah engkau? Allah ingin supaya kita bersahabat kembali walaupun kita sudah berdosa. Dan itu dimulaikan pada saat kita menyadari kesalahan kita sendiri, kelemahan kita sendiri, keberadaan kita sendiri. Di manakah saya? Di manakah saya? Nah, manusia tidak begitu ya. Manusia pada saat kita mendapatkan orang yang bersalah kepada kita. Manusia, kalau ada orang lain bersalah kepada saya, udah saya diemin aja dia. Saya nggak mau ngomong lagi dengan orang tersebut. Bisa saja kita bikin seperti itu ya. Dan ini banyak sekali artikel demi artikel yang mengajak manusia modern saat ini untuk cutting people off. Hilangkan komunikasi. Jadi banyak sekali, makanya banyak sekali orang anak-anak muda terus terang, yang saya sudah sering bilang ya pada saat ini, kalau mereka udah kesel dengan kita orang tua dianggap toxic, dianggap orang tua yang meracuni saja kehidupan mereka akan bilang cut them off, nggak perlu lagi berhubungan dengan mereka. Kita think of your happiness, think for yourself. Jadi ada begitu banyak artikel yang mengajak kita untuk terpisah. Tentu saja kita seringkali dengar, kalau orangnya negatif terus dan lain sebagainya, kita jangan deket-deket lah, oke. Tapi bukan berarti kita jangan lagi deket-deket, nggak perlu lagi kita doakan, nggak perlu lagi kita coba jangkau. Udah biarin aja. Bertahun-tahun kita nggak pernah mau jangkau orang tersebut. Orangnya itu negatif betul pendeta, nggak mau saya deket-deket dengan dia. Memang betul ada orang-orang yang kita harus tinggalkan pada saat mereka toksik sekali negatif. Tapi adakah kita langsung membenci mereka atau tidak mau memikirkan keselamatan mereka? Dunia mengajak kita untuk pisahkan diri dari mereka. Ya, misalnya ini ada statement katakan, letting go of toxic people in your life is a big step in loving yourself. Jadi inilah manusia. Saya kan harus mencintai diri saya sendiri. Supaya saya dapat mencintai diri saya sendiri, saya tidak boleh dekat dengan orang-orang yang hanya mendukakan hati saya, yang menyakiti hati saya. Saya harus dorong mereka keluar dari ruang lingkup kehidupan saya. Saya nggak mau lagi dengan mereka. Itu manusia ajarkan. Supaya apa? Karena pusatnya supaya saya senang, supaya saya oke dalam hidup ini. Saya harus cutting off. Ya. Atau ya, dikatakan. Jadi pusat-pusatnya ujung-ujungnya itu it's about me and me. Ya. Cutting negative people, betul, bagus ya. Cutting negative people, memisahkan diri dari orang-orang yang negatif. Out of my life. Keluar dari kehidupan saya does not mean I hate them. Bagus sepertinya. Bukan berarti saya membenci mereka kalau saya tidak mau lagi berhubungan dengan orang-orang yang bersalah kepada saya. But it simply means I respect me. Jadi sekali lagi pusatnya daripada orang-orang dunia dengan filsafat dunia seperti kutipan-kutipan ini adalah kita harus memisahkan diri kita dari orang-orang yang nggak benar supaya kita bisa berbahagia, supaya kita bisa fokus kepada diri kita sendiri. Oke, mungkin seperti ada satu-satu tertentu mungkin dapat ya orang-orang yang suka gosip dan lain sebagainya itu mungkin ada Alkitab juga katakan ya jangan deket-deket, tapi bukan berarti Anda harus cut off, tidak bisa lagi berhubungan dengan mereka, tidak bisa mendoakan mereka, tidak bisa menjangkau mereka untuk dapat dibawa kembali, disadarkan dan lain sebagainya. Tidak, it's not about me. Kalau Tuhan kita, Allah kita, dia tidak cutting us off, dia tidak memutuskan hubungan dengan kita, dia mencari kita, dia akan datang pada kita bertanya, Neta Rantung, di manakah engkau? Di manakah engkau? Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mau cut off, memutuskan satu hubungan dengan kita. Amsal 23:18 dikatakan apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, tidak akan dipisahkan darimu, tidak akan di-cut off darimu. There is surely a future hope for you, bahasa Inggrisnya ya. And your hope will not be cut off. Allah kita itu bukan untuk potong-potong hubungannya dengan kita kalau kita bersalah. Nggak begitu Allah kita. Ya. Ibrani 13:5 katakan, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dunia katakan kalau ini orang tuanya ini dianggap udah nggak bener. Udah nggak usah ngomong-ngomong lagi lah. Biarin aja lah mereka. Ya. Kita cari kebahagiaan kita sendiri. Tapi bukan begitu Allah kita. Ya. Allah kita adalah Allah yang tidak akan membiarkan kita. Walaupun kita berdosa. Tidak akan meninggalkan kita. Walaupun kita menjauh darinya. Dia selalu rindu agar kita apa? Kita selalu berada dalam satu jalur hubungan dengan dia. Agar kita dapat berubah. Agar kita dapat menjadi anak-anaknya kembali. Walaupun kita sudah berdosa. Seperti Adam dan Hawa.
Allah kita adalah Allah yang selalu ada. Manusia dapat mempertanyakan penyertaan Tuhan. Oh, Allah yang menyertai kita, seperti Hakim-Hakim 6 ayat 12-13. Hakim-Hakim 6 ayat 12-13 ini Gideon. Gideon sudah merasa seakan-akan, Tuhan itu di mana dong? Tuhan itu di mana? Jadi akhirnya malaikat Tuhan, Hakim-Hakim 6, 12-13, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tapi apa jawaban, respons daripada Gideon? Ayat 13. Jawab Gideon kepada malaikat Tuhan itu, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, apa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib? Kok saya menderita? Di mana Tuhan? Jika Tuhan itu menyertai saya, kok saya sakit? Kok saya kehilangan pekerjaan? Kok saya begini, saya begitu, saya begini dan begitu. Tentu saja ada begitu banyak mungkin penyebab kenapa seakan-akan kita tidak melihat penyertaan Tuhan. Ya mungkin Tuhan dapat membiarkan bencana mungkin sedikit dapat terjadi pada kita supaya kita kuat. Kita sudah pernah bahas itu pelajaran sekolah sahabat 1 triwulan penuh tentang cawan tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi ya. Tapi kalau kita lihat dari masalah Gideon ini bukannya Tuhan yang meninggalkan mereka. Mereka yang meninggalkan Tuhan. Kenyataannya apa? Kita lihat dari pengalaman hakim-hakim ini, dari kitab Hakim-Hakim, bagaimana bangsa Israel itu dari waktu ke waktu itu mereka justru meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau Tuhan menyertai mereka. Mereka mau keduniawian menyertai mereka, bukan Tuhan. Mereka mau bersekutu, bersahabat, bersatu, berbakti, beribadah dengan dunia, bukan dengan Tuhan. Okay? Hakim-Hakim 3:7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Mereka yang melupakan Tuhan. Mereka yang tidak mau Tuhan menyertai mereka. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Jadi poinnya adalah kita dalam dunia ini, kita sedang memiliki satu tantangan ya. Tantangan yang utama itu bukan supaya kita dapat pekerjaan, kesehatan, itu tentu kita dapat miliki dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Tapi poin utama dari dibalik segala sesuatu yang kita alami, kepada siapa kita mau beribadah? Kepada siapa kita mau beribadah? Itulah sebabnya pada saat kita kembali sekarang ke Taman Eden. Kenapa saya katakan signifikansi Taman Eden itu sangat penting sekali. Kenapa Taman Eden? Kenapa ada Taman Eden? Dunia kita itu tidak berubah. Bumi kita ini pada saat Tuhan ciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, bukan hanya semuanya itu hanya ada di dalam Taman Eden. Bukan. Semuanya itu sudah terjadi di seluruh bumi dengan segala sesuatu yang baik yang Tuhan. Tapi Tuhan menempatkan Taman Eden. Taman Eden satu tempat yang khusus. Satu tempat yang khusus. Pertanyaannya, khusus untuk apa? Itulah lagu tadi kita. Ada taman tempat kita berdoa. Di dalam Alkitab pada saat Alkitab berbicara, maka datanglah Yesus ke satu taman, tempat apa artinya taman itu? Tempat Yesus untuk berdoa. Taman adalah tempat untuk beribadah. Ya, mungkin kita belum pernah dengar. Oke, di zaman pada saat berdosa, manusia berdosa, ada Ka'bah di mana Allah diam bersama-sama dengan Allah, menjadi satu simbol keberadaan Allah di Ka'bah tersebut. Tapi sebelum ada Ka'bah, sebelum ada dosa, di mana kira-kira manusia dapat secara spesifik, secara khusus bertemu dengan Allah dan beribadah kepada Allah? Tidak lain, tidak bukan, itu di mana? Di Taman Eden. Saya ulangi, tempat beribadah di Taman Eden. Apa buktinya? Mari kita lihat. Oke, mari kita lihat. Oke. Allah yang menjangkau itu adalah Allah yang selalu dapat bertemu dengan manusia pada saat kita beribadah kepadanya dalam Taman Eden. Kejadian 38. Ada dua kata di sini yang menjadi satu indikator tempat Taman Eden itu sebagai tempat ibadah, yaitu kata berjalan-jalan dan taman itu pada waktu hari sejuk. Oke, mari kita lihat. Kejadian 38 katakan ketika mereka, Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi, ya, coba lihat. Ini kalau apa? Kalau saja kalimat ini berhenti ya, dimulaikan apa? Mereka mendengar. Di mana mereka mendengar Tuhan Allah yang berjalan? Dalam taman. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan mereka? Bersembunyilah mereka dalam pohon-pohon itu dalam taman. Artinya 2 kali dalam taman ini disebutkan. 1 kali udah cukup, kita udah ngerti kan ya.
Tuhan berjalan dalam taman, mereka bersembunyi, period. Tapi ada seperti penekanan. Saya tidak tulis lagi merah yang taman yang kedua. Tapi pokoknya 2 kali disebutkan kata taman ini. Ini ada signifikansi dari taman ini. Sebagai apa? Istimewanya itu apa? Oke. Pertama, dari kita lihat di dalam taman itu pada hari sejuk. Pada waktu hari sejuk. Ya, ini sorry. Ini sebelum berdosa. Jadi tidak ada hari yang menggerakkan, tidak ada hari yang tapi kenapa? Ini sebelum manusia berdosa, tapi tetap saja ada ini sudah berdosa ya, dengan kata sudah berdosa, tapi dia kata pada dalam taman pada waktu hari sejuk itu memiliki satu signifikansi yang apa? Ini belum ada kutukan. Saya ulangi, ini memang manusia sudah berdosa, tapi belum ada kutukan, belum ada pohon-pohon yang akan mati dan lain sebagainya karena Allah belum mendeklarasikan kutukannya. Jadi kalimat taman pada waktu yang sejuk itu seakan-akan keadaannya itu tidak berbeda sebelum manusia makan itu buah. Jadi ada saat tertentu manusia itu bertemu dengan Allah dan itu waktu yang sejuk. Seperti kita bilang, suasananya menyejukkan. Itu bukan hanya bicara tentang satu apa? Temperaturnya, tetapi suasana yang menyejukkan pada waktu hari sejuk. Kenapa? Karena inilah waktu yang biasanya umat manusia mula-mula itu, Adam dan Hawa, bertemu dengan Allah. Dalam taman waktu sejuk hari, itu adalah waktu yang biasa. Waktu yang telah ditetapkan bagi pertemuan ibadah. Saya ulangi, pertemuan ibadah antara Allah dengan Adam dan Hawa. Oke? Waktu yang paling tepat, yang paling apa? Memang sudah ditetapkan yang paling indah untuk mereka apa? Udah bertemu. Jadi ini adalah sudah biasa Tuhan menjangkau mereka karena sudah biasa Tuhan datang pada waktu yang apa? Pada waktu hari sejuk. Apalagi fakta kedua bahwa ini adalah waktu untuk beribadah atau taman ini adalah tempat untuk beribadatan seperti Ka'bah ya waktu manusia jatuh dalam dosa. Itu kata Allah berjalan-jalan. Oke, God walking. Allah berjalan-jalan itu sering digunakan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, kata Allah yang berjalan-jalan, God walking, itu menyatakan kehadiran Allah dalam Ka'bah bangsa Israel. Jadi pada saat Allah berada dalam Ka'bah, itu Alkitab berbicara tentang Allah yang apa? Berjalan-jalan. Nah inilah kita lihat. Allah berjalan-jalan, God walking, itu kehadiran Allah dalam Ka'bah Israel. Itu misalnya, Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir, bahasa Inggrisnya aku akan hadir di tengah-tengahmu. Tapi bahasa Inggrisnya I will walk among you. Aku akan berjalan-jalan di tengahmu. Jadi Allah yang berjalan-jalan itu menyatakan kehadiran Allah. Ya, Allah yang berjalan-jalan menyatakan kehadiran Allah. Jadi kalimat Imamat 26 ayat 12 harus berbunyi demikian ya. Aku akan berjalan-jalan di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Jadi Allah yang berjalan-jalan itu adalah Allah yang hadir. Secara langsung kita bisa lihat dalam Imamat. Saya lupa untuk ganti ini ayatnya ya. Saya tidak sempat tulis. Saya tidak sempat tulis lagi. Tapi ada satu alat. Ini bukan dari kitab Imamat, tapi kitab Ulangan. Oke, saya lihat tadi ini dari kitab Ulangan. Saya tidak sempat tulis ya. Jadi kitab Ulangan katakan sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu. Tuhan Allahmu apa? Berjalan di mana? Di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Nah, kalau kita lihat di mana pada mulanya sebelum ada dosa orang-orang Israel, di tengah-tengah dari perkemahan itu apa? Di tengah-tengah daripada perkemahan. Setelah mereka berdosa baru satu saat kemah itu dapat dipisahkan. Tapi ada satu waktu kemah Allah itu ada di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Jadi Allah yang berjalan-jalan itu menyatakan kehadiran Allah di dalam tempat perbaktiannya, Ka'bahnya. Itulah sebabnya. Sangat signifikan pada saat Allah menempatkan baik pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada di dalam taman. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada manusia mula-mula kepada siapa kita mau beribadah. Kepada siapa kita mau menempatkan kepercayaan kita. Menempatkan apa? Keberadaan kita. Siapa yang kita mau turut. Siapa yang mau kita hormati. Siapa yang mau kita jadikan Allah. Itu segala sesuatu. Ya, itu merujuk atau mengajak kita untuk apa?
untuk beribadah. Kepada siapa kita mau berbakti? Kepada siapa kita mau berbakti? Tapi itulah ya, manusia setelah jatuh dalam dosa memilih untuk tidak berbakti kepada Allah. Gantinya memakan buah dari buah kehidupan. Mereka memilih juga untuk mau memakan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Memilih untuk tidak taat. Ingat, buah itu bukan itu buah apel atau durian atau apa, tapi buah itu adalah representasi dari sesuatu. Sesuatunya itu apa? Ketidakpenurutan. Ya, tidak penurutan. Oke, terima kasih. Ini administrasi kita itu dari kitab Ulangan ya. Ini bukan Imamat 26 ayat 12, tapi dari Ulangan 23 ayat 14 ya. Mungkin supaya tidak ada kesalahan, mungkin saya coba saya coba rubah saja di sini ya. Jadi itu didapat dari kitab Ulangan 23 ayat 14. Terima kasih Iin ya yang sudah. Ulangan 23 ayatnya yang ke-14 adalah ayat tersebut ya. Sebab Tuhan Allahmu berjalan ya, berjalan di tengah-tengah perkemahanmu ini, dari kitab Ulangan 23 ayat 14. Oke, baik, mari kita langsung terus lagi ya. Oke, jadi Ulangan 23 ayat 14, sebab Tuhan Allah. Jadi inilah, di taman itulah tempat di mana kita harus memilih. Jadi ini penting sekali poinnya, Saudara. Tolong ingat. Taman adalah tempat peribadatan. Ya. Taman adalah tempat kita dapat memilih kepada siapa kita mau beribadah. Taman adalah lambang bagi kita, tempat satu situasi, bukan hanya tempat, satu waktu, satu kesempatan bagi kita untuk berhubungan dengan Allah. Itulah sebabnya penting sekali peribadatan kita ya. Kita dapat seperti saat ini, kita datang untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita sedang berada dalam satu taman untuk melihat keberadaan kita. Untuk melihat kepada siapa kita mau beribadah, ya. Kepada siapa kita mau makan buah kehidupan, ya. Apakah waktu saat ini kita beribadah saat ini kita mau gunakan untuk memakan buah dari pohon kehidupan, atau kita mau memakan buah dari pengetahuan baik dan jahat untuk melihat keduniawian dan apa yang ditawarkan oleh dunia. Dalam satu taman tempat berdoa seperti lagu buka kita ya, taman tempat berdoa. Tapi itulah, kalaupun inilah puji Tuhan ya. Kalaupun kita seperti Adam dan Hawa, kita mungkin tidak menjadi seperti saya katakan tadi. Kenapa? Pertanyaan itu kepada Adam. Adam, di manakah engkau? Karena dialah kepala rumah tangga. Dia harus memimpin ibadah-ibadah dalam rumah tangga. Itulah sebabnya dia ditanya, bukan kepada Hawa yang berdosa, yang ambil buah itu pertama. Kepada Adam. Ya. Adam, ya, di mana engkau? Apakah engkau sedang memimpin peribadatan dalam rumah tanggamu? Apakah engkau sedang memimpin untuk anggota keluargamu dapat memilih aku? Ya, adakah engkau sedang beribadah? Itulah arti daripada suami sebagai kepala, seperti Kristus kepala daripada apa? Jemaat. Artinya memimpin kerohanian jemaat, memimpin supaya kita kuat dalam apa? Dalam kebenaran, kuat dalam kebenaran. Tapi kalaupun kita jatuh, ya kita semua pernah gagal. Ya kita semua mungkin tidak pernah 100% dulu atau apa dapat memimpin keluarga kita dalam perbaktian, ibadah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan memberikan terus kesempatan kepada kita ya. Dia mau menjangkau saudara dan saya ya. Itulah sebabnya Allah menjangkau. Walaupun pada saat itu kita dapat melihat bagaimana manusia apa ya, bersembunyi. Ya, kita sudah pelajari Kejadian 3:8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk saat mereka biasanya beribadah, bersembunyilah, nggak mau berbakti. Inilah seringkali ya, dalam ibadah kita saat kita apa? Berdosa. Aduh, Tuhan kita mau nggak? Tuhan mau nggak menerima saya pendeta kalau saya masih mau beribadah, saya mau berbakti kepada Tuhan. Kita pada saat kita berdosa, seringkali yang kita lakukan kita lari. Kita mau bersembunyi dari dosa kita. Pada saat itu, sesungguhnya kita bukan bersembunyi dari dosa kita, kita lari dari Allah. Tapi sesungguhnya kita tidak perlu lari dari Allah. Kita justru harus datang kepada Allah atau menerima Allah yang sedang datang kepada kita. Ya. Tapi itulah manusia, itulah sebabnya kita. Saat ini kalau kita berdosa, nggak masuk gereja, berdosa, nggak ada lagi kebaktian dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Kita bersembunyi dari Allah. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Itulah. Takut untuk apa? Bertemu dengan Allah, manusia. Takut untuk bertemu dengan Allah. Nah, cukup menarik ya. Kata pohon-pohonan dalam taman. Kenapa? Ya. Karena di sini dikatakan apa? Karena pohon yang menarik tadinya untuk dilihat. Kejadian 2:9 itu berbicara tentang pohon itu menarik untuk dilihat. Pleasant to the sight.
pleasant to the sight. Tapi sekarang menjadi tempat persembunyian untuk menyembunyikan sesuatu hal yang tidak baik untuk dilihat, ketelanjangan. Itu artinya untuk manusia mula-mula ini ketelanjangan itu sesuatu yang tidak baik. Kayak saya kan, kalau saya keluar atau saya sedang bicara kepada Anda dalam keadaan telanjang, waduh, siapa yang mau lihat saya ngomong dalam keadaan telanjang? Itu tidak baik untuk dilihat. Ya, tidak baik untuk dilihat. Tapi sekarang pohon yang tadinya menarik untuk dilihat menjadi tempat persembunyian dari sesuatu hal yang tidak menarik untuk dilihat. Kejadian 2 ayat 9 sudah katakan, lalu Tuhan menumbuhkan apa? Berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. And out of the ground of the Lord made every tree grow that is pleasant to the sight, menarik kepada pandangan mata. Tapi hal yang menarik pandangan mata itu sekarang digunakan untuk apa? Menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh mata, yaitu ketelanjangan. Ya. Walaupun sesungguhnya itu manusia tadinya juga telanjang, tapi mereka nggak perlu sembunyi-sembunyi, saudara ya. Manusia tadinya telanjang, kita sudah pernah pelajari ini nih. Manusia tadinya telanjang, tetapi yang terjadi apa? Ketelanjangan setelah berdosa itu adalah ketelanjangan yang menyebabkan manusia itu ketakutan dan kesalahan. Adanya ketakutan dan adanya kesalahan atau perasaan bersalah. Kejadian 3:7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi ketelanjangan setelah berdosa adalah manifestasi daripada ketakutan atau perasaan bersalah atau kesalahan. Tapi sebelum dosa, sebelum adanya dosa, ketelanjangan itu adalah satu hal yang positif. Kenapa? Ada. Mereka alami ketelanjangan tersebut. Sebelum berdosa, ya, 2 kali saya salah tulis berdosa ya. Ketelanjangan sebelum berdosa adalah apa? Itu menunjukkan apa? Kepolosan dan kepercayaan. Tidak ada ngeras pikirannya ya. Tidak ada pikiran yang ngeras dan lain sebagainya. Itu menambahkan kepolosan dan kepercayaan. Kejadian 2 ayat 25 berbicara manusia yang telanjang ya. Tapi dikatakan apa bedanya? Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, tidak merasa malu. They are not ashamed. Ya, mereka tidak merasa malu. Karena adanya kepolosan dan apa? Adanya kepolosan dan kepercayaan. Tapi itulah dosa. Dosa menyebabkan manusia itu merasa malu, terjauh. Apa yang terjadi kalau saya merasa malu? Saya bersembunyi kan? Kalau saya merasa malu, kalau tiba-tiba saya lagi bicara begitu, tiba-tiba saya jadi telanjang, saya akan bersembunyi, saudara. Saya nggak mau kelihatan. Ya, saya nggak mau kelihatan. Nah itulah dosa. Dosa menyebabkan kita itu terpisah dari Allah. Dosa menyebabkan Allah itu tidak mau lagi kita datang kepadanya dalam perbaktian. Kalau kita berdosa, tidak mau lagi datang kita berbakti di gereja dan lain sebagainya. Tapi Allah kita, seperti kita sudah baca tadi, Allah adalah Allah yang akan selalu ada. Ingin selalu apa? Memberikan masa depan yang baik. Ya. Kita sudah baca tadi Amsal 3:18. Karena masa depan itu ada. Ya. Walaupun kita sudah merasa ketakutan, merasa ada kesalahan, keberatan bersalah. Tapi Allah tidak memiliki masa depan untuk kita berada dalam ketakutan dan kesalahan. Masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Allah telah berfirman, kembali saya ingin tampilkan, Ibrani 13 ayat 5. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pengalaman bangsa Israel dalam kitab Hakim-Hakim menunjukkan mereka lupa Tuhan, datang kembali pada Tuhan, lupa lagi Tuhan, datang kembali pada Tuhan. Tapi Tuhan selalu ada, manusia yang lupa. Karena Allah kita itu adalah Allah yang selalu ada. God with us, Immanuel. Manusia bisa bertanya, di mana Tuhan? Tapi Tuhan punya jawaban, Allah ada bersama-sama dengan kita. Manusia bertanya, di mana Allah? Allah katakan apa? Inilah anakku. Ya. Kita bertanya, di mana Tuhan? Allah hanya berkata, inilah anakku. Matius 3:17 katakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku. Inilah anakku. Yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Kalau saudara dan saya merasa bahwa kita telah bersalah, kita berada dalam ketakutan, kita berada dalam satu perasaan bersalah yang mengajak kita untuk berpikir, oh Tuhan tidak mau beserta dengan kita lagi, kita lebih baik udahlah, kita udah nggak usah lagi bersama-sama dengan Tuhan. Ketahuilah, Allah adalah Allah Immanuel kita, Allah yang menyertai kita. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan, kiranya ini mengajak kita, gantinya kita lari bersembunyi, kita dapat kembali kepada Allah. Dan bagaimana caranya kita kembali? Pertanyaan pertama, kita harus dapat menjawab, di manakah engkau? Di manakah engkau?
Saya banyak dalam nama Yesus. Amin.